belajar, kembali lagi pada saya Hijrah Rahmat Maulana. Dahulu kita sudah mempelajari tentang konsep routing, tentang perangkat routing, tentang pengertian routing, dan pengelompokan routing. Pada pelajaran kali ini, kita akan membahas tentang routing statis. Routing statis memiliki ciri-ciri diantaranya: jalur spesifik ditentukan oleh administrator jaringan. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Routing statis biasanya digunakan pada jaringan berskala kecil. Routing statis tidak dapat melakukan update konfigurasi secara otomatis. Sebagai administrator jaringan, harus mengkonfigurasi routing statis secara manual saat terjadi perubahan infrastruktur maupun konfigurasi jaringan. Routing statis menggunakan bandwidth yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan routing dinamis. Tidak ada siklus CPU yang digunakan untuk menghitung dan menganalisa update routing. We are the farmers. Kalian harus menggunakan routing statis di lingkungan di mana lalu lintas jaringan dapat diprediksi dan di mana desain jaringan sederhana. Kalian sebaiknya tidak menggunakan routing statis untuk jaringan yang besar dan mudah berubah-ubah. Routing statis juga menggunakan untuk menentukan gateway of last resort, default route yang semua unroutable paketnya terkirim. Routing statis tidak rentan dari serangan hacker, seperti melakukan spot dengan tujuan membajak trafik jaringan. Kinerja routing statis lebih ringan, karena pada saat konfigurasi router hanya mengupdate sekali saja IP table yang ada. Prinsip dan cara kerja routing statis. Memahami routing statis. Routing statis memiliki ciri-ciri diantaranya: jalur spesifik ditentukan oleh administrator jaringan. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Routing statis biasanya digunakan pada jaringan berskala kecil. Cara kerja routing statis. Fungsi utama router adalah merutekan sebuah paket data menuju ke suatu lokasi yang merupakan tujuan dari pengiriman paket data tersebut. Sebuah router memiliki kemampuan routing. Hal ini berarti router secara cerdas dapat mengetahui kemana paket data yang akan dilewati, apakah ditunjukkan untuk host lain di network yang sama atau untuk host lain di network yang berbeda. Kelebihan routing statis: dapat meringankan kerja prosesor root, mengurangi kebutuhan bandwidth karena tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel routing. Routing statis lebih aman daripada routing dinamis karena routing statis hanya mengandung informasi yang dimasukkan secara manual.
Kekurangan routing statis. Administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Routing statis hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Manajemen jaringan cukup rumit, apalagi menggunakan banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Rentan terhadap kesalahan saat memasukkan informasi ke dalam tabel routing dan konfigurasi. Demikian penjelasan tentang routing statis. Semoga dari penjelasan routing statis yang saya jabarkan tadi bisa dipahami oleh siswa. Sebelum saya akhiri, saya minta siswa agar mengerjakan job set kegiatan 4.1, menganalisis prinsip kinerja routing statis secara berkelompok. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi saya. Kawan belajar, atas perhatiannya, saya Hijrah Rahmat Maulana mengucapkan terima kasih.